atau masih pengikut Nabi Isa, apakah itu diterima sebagai bentuk agama? Jawabannya tidak. Bahkan kalau ada dari kalangan muslim yang mengatakan bahwa masih ada agama selain Islam yang diterima oleh Allah, maka itu pernyataan yang kufur, karena menyelisihi 3 ayat Al-Quran setidaknya. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Sesungguhnya waraditu lakumul Islam madina, aku ridho Islam itu sebagai agama kalian. Barang siapa yang mencari agama Islam, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima. Baik para hadirin yang dirahmati Allah SWT, itu telah berlalu pembahasan kita. Sekarang kita melihat akidah sepeninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tentang akidah kita terhadap para sahabat. Kita baca perkataan beliau rahimahullah, wa nu'minu, dan kami meyakini bahwasanya bi anna lin nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam punya khalifah ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, khalafuhu yang mana mereka menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ummatihi dalam perkara umat ini, ilman dari sisi ilmu, wa da'watan dari sisi dakwah, wa wilayatan dari sisi kepemimpinan. Baik. Turunan dari akidah kepada Rasul kan yang terakhir apa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunannya itu apa turunannya? Turunannya adalah tentang masalah sahabat. Nah, akidah kita bahwasanya kita meyakini, kita yakin bahwa Nabi Muhammad punya khalifah, pengganti, yang mana khalifah ini menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalifah itu menggantikan Nabi dalam perkara apa? Dalam perkara urusan umat, dalam perkara urusan umat. Kan Nabi sudah meninggal para hadirin. Nah, urusan umat ini diampu setelahnya oleh siapa? Oleh khalifah. Nah, perkara umat tersebut setidaknya dari 3 bentuk. Yang pertama dari sisi ilmu, yang akan pertama kali meneruskan ilmu setelah Rasulullah meninggal siapa? Sahabat. Bukan kita, tapi siapa? Sahabat Nabi. Wa dakwah, dan juga dakwah. Nabi SAW mengajak orang kepada kebaikan, iya. Mengingatkan orang tentang kemungkaran, iya. Setelah beliau meninggal, pindah kepada siapa? Pindah kepada sahabat, terkhusus kepada khalifah. Ilmu, dakwah, wa wilayah, dan juga kepemimpinan. Tiga-tiga itu para hadirin, ilmu, dakwah, ada yang memimpin menjadi khalifah,
itu perkara penting. Jangankan untuk urusan umat yang sangat banyak, beberapa kelompok saja kalau safar, di antara sunnahnya apa? Nah, ada amir, 3 orang cuma. Andai sekiranya tidak ada pemimpin, ya gimana? Ya bisa kita ngurus diri kita masing-masing ya. 3 orang cuma. Meskipun demikian sunnah Nabi gimana? Harus ada amir. Harus ada amir. Bahkan binatang pun kalau berjalan secara kelompok ada pemimpinnya? Ada. Cobalah lihat. Burung mau hewan ada pemimpin. Lalu bagaimana dengan manusia yang itu erat kaitannya dengan ilmu dakwah? Maka akan ada nanti khalifah. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa khalifah tersebut? Pengganti Rasulullah. Beliau mengatakan bi anna afdalahum, yang paling afdal, wa ahaqqahum, dan yang paling berhak. Ini akidah Ahlussunnah. Yang paling afdal, satu, yang paling utama ya, dan yang paling berhak untuk mengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, sahabat Abu Bakar. Yang pertama, bagaimana kita memahami Abu Bakar yang paling afdal? Bagaimana kita memahami tentang Abu Bakar yang paling berhak untuk jadi khalifah adalah Abu Bakar? Akidah kita. Ada yang menyelisih akidah ini? Ada kalangan manusia yang menyelisih akidah ini? Ada. Ini penting. Bukan sekedar khalifah yang pertama itu adalah sahabat Abu Bakar, tapi lebih dalam, yang paling afdal dan yang paling berhak Abu Bakar As-Siddiq. Keluar kita dari akidah mereka yang mengatakan khalifah Abu Bakar meskipun secara khalifah, akan tetapi itu tidak afdal. Sebenarnya tidak berhak. Khalifah itu salah. Sebenarnya siapa? Sahabat Ali. Tidak. Yang paling afdal dan yang paling berhak adalah Abu Bakar. Kemudian yang kedua, thumma Umar, kemudian Umar. Kalau Abu Bakar, para hadirin, langsung menggantikan siapa? Rasul. Kalau Umar menggantikan siapa? Menggantikan Abu Bakar. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan khalifah Rasulullah hanya satu. Khalifah Rasulullah hanya satu, siapa? Abu Bakar. Loh, Umar gimana Ustaz? Umar itu pengganti sahabat Abu Bakar. Utsman gimana Ustaz? Utsman itu pengganti Umar, dan seterusnya. Pengganti Rasulullah, khalifah Rasulullah hanya satu, yaitu Abu Bakar. Ini atas siapa? Turunan dari sahabat Abu Bakar. Thumma Utsman. Kemudian Utsman. Thumma Ali. Kemudian Ali radhiyallahu anhu. Kita tidak membaca keterangan panjang dalilnya, apa dalil tentang keutamaan Abu Bakar. Ini ada pada pelajaran Ustaz Daniel insyaallah pada hari Ahad. Kewajiban kita tentang para sahabat. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan mereka tersebut beliau mengatakan kedudukan urutan khalifah sama dengan urutan keutamaan.
tartibuhum fil khalifah, urutan mereka dalam masalah khalifah sama dengan urutan mereka dalam perkara keutamaan. Berarti kalau khalifah pertama siapa? Abu Bakar, sama dengan apa? Keutamaan pertama Abu Bakar. Urutan khalifah nomor 2 siapa? Umar. Berarti apa? Keutamaan setelah itu dimiliki oleh sahabat Umar. Nah, para hadirin, meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat para ulama, kalau nomor 1 dan nomor 2, sahabat Abu Bakar kemudian Umar, itu tidak ada khilaf. Adapun menentukan siapakah yang lebih utama antara sahabat Utsman dengan Ali, terjadi perbedaan pendapat. Memang ada perbedaan pendapat. Dalam masalah apa? Siapa yang lebih utama? Siapa yang lebih utama antara sahabat Utsman dengan sahabat Ali? Kemudian terjadi kesepakatan ahlu sunnah dengan kaedah seperti ini. Urutan khalifah sama dengan urutan keutamaan. Yang terjadi perbedaan pendapat itu antara sahabat Utsman dan Ali dalam masalah siapa yang afdal, ya. Bukan dalam masalah siapa yang menjadi khalifah nomor 3. Khalifah nomor 3 tetap siapa? Utsman, tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Ahlu sunnah pernah terjadi perbedaan pendapat dari sisi apa? Dari sisi kedudukan. Mana yang afdal, Ali atau Utsman? Memang terjadi perbedaan pendapat. Kemudian terjadi kesepakatan Utsman lebih utama daripada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Baik. Yang paling afdal dan yang paling berhak adalah khalifah yang 4 ini. Nah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kaedah selanjutnya tentang sahabat. Dan kami punya keyakinan, meyakini atau punya keyakinan apa? Ini tentang sahabat juga. Bi annal mafdula min haula, bahwasanya bahwa ini bisa kita mendapatkan beberapa kaedah, bahwasanya bi annal mafdula, di antara mereka yang kedudukannya lebih rendah dari yang lain, qad tatamayyazu bi khasisatin yafuqu fiha, terkadang ada pada diri dia sesuatu yang istimewa, yang melebihi sahabat yang lain. Nanti kita lihat. Akan tetap meskipun demikian, dia tidak bisa mencapai keutamaan, keafdalan secara mutlak. Ini kata beliau rahimahullah. Syekh Utsaimin mengatakan rahimahullah, nomor 2 siapa? Sahabat Umar. Nomor 3 siapa? Sahabat Utsman. Nomor 4 siapa? Sahabat Ali. Dan kami meyakini bahwasanya di antara mereka yang kedudukannya lebih rendah
dari sahabat yang lain. Sebagai contoh, mana yang lebih tinggi Abu Bakar ketimbang Umar? Sahabat Umar tinggi, sahabat Abu Bakar. Ini dia, bahwasanya di antara mereka yang kedudukannya mafdul, lebih rendah dari yang lain, terkadang ada pada diri mereka tersebut sesuatu yang istimewa, yang melebihi sahabat yang lain. Ada nilai yang istimewa dan spesial pada Umar yang tidak ada pada sahabat Abu Bakar. Ada nilai yang istimewa pada sahabat Utsman yang tidak ada pada sahabat Umar. Pada sahabat Abu Bakar ada nilai yang istimewa pada sahabat Ali yang tidak ada pada sahabat Abu Bakar. Nah, meskipun demikian, nilai-nilai tersebut dia tidak bisa mencapai keutamaan secara mutlak. Keunggulan secara mutlak tetap pada Abu Bakar. Contoh, para hadirin, ada nak nilai keistimewaan pada sahabat Abu Bakar? Kalau sekiranya, kenapa sahabat Abu Bakar lebih utama, padahal sahabat Umar memiliki nilai spesial, Ustaz? Apa nilai spesialnya? Sahabat Umar itu ketika beliau melewati suatu jalan, syaitan tersebut mencari jalan yang lain. Kan itu kan ya? Apakah ini ada pada sahabat Abu Bakar? Tidak. Baik. Satu. Keistimewaan sahabat Utsman ada. Malaikat malu kepadanya. Ya kan? Apakah ada pada sahabat Umar? Tidak. Apakah ada pada sahabat Abu Bakar? Tidak. Keistimewaan sahabat Ali apa? Salah satunya pada perang Khaybar, Rasulullah memberikan rayah, bendera. Beliau panglima, yang beliau puji Nabi SAW, akan ada seseorang laki-laki yang akan pegang bendera ini, perang Khaybar. Yang mana laki-laki ini mencintai Allah dan mencintai Rasul. Dia pun juga dicintai Allah dan juga dicintai Rasul. Mendengar seperti ini, sahabat yang hadir kepikiran, siapalah kira-kiranya? Kayak nyombo, Mas. Iya, berusaha untuk masuk. Besoknya datang, yang ditanya siapa yang ditanya? Sahabat Ali yang ditanya. Keunggulan ini ada pada sahabat Utsman? Tidak ada. Ada pada sahabat Umar? Tidak. Ada pada sahabat Abu Bakar? Tidak. Bahkan lebih jauh lagi, Uwais Qarni, apakah sahabat? Apa pesan Rasulullah? Mintakan doa. Yang tidak ada pada sahabat Abu Bakar. Nak pernah Nabi mengatakan, kalau engkau bertemu dengan sahabat Abu Bakar, minta doa ya? Tidak. Namun ditujukan kepada siapa? Uwais Qarni. Bahkan lebih dari itu para hadirin, beramal. Orang yang datang setelah sahabat beramal dengan penuh ujian dan fitnah, dia pegang itu sunnah sangat berat, pahalanya pahala 50 sahabat. Oh, berarti lebih utama dia daripada sahabat? Tidak. Dapat jawaban ya? Dapat jawaban. Keutamaan, keistimewaan secara pribadi itu tidak bisa mengungguli zaman sahabat dan juga tidak bisa mengungguli terlebih siapa? Sahabat Abu Bakar. Para hadirin, ketika ketemu Umar ini memiliki sifat ini, kenapa tidak menjadi orang nomor satu? Karena para hadirin, beliau katakan tafdil itu menetapkan kedudukan tersebut itu adalah dengan mutanawiyah, banyak cara dan beraneka ragam. Orang yang juara satu itu apakah pada bab tertentu unggul semua? Tidak, kan ya? Bisa jadi orang yang juara tiga tersebut memiliki keahlian lebih yang tidak didapatkan pada siapa? Orang juara satu. Namun secara keumuman, orang yang nomor satu tersebut memiliki nilai rata-rata yang
yang lebih, tapi pada keadaan tertentu tidak mesti orang yang juara satu tersebut semua keistimewaan ada pada diri dia. Seperti itu juga Umar, Utsman, Ali tidak ada pada sahabat Abu Bakar. Rasulullah kasih bendera, tidak dikasih sama sahabat Abu Bakar, dan seterusnya ya. Ini dia. Kita ulang. Kami meyakini bahwasanya di antara mereka yang kedudukannya lebih rendah, oleh karenanya ketika kita katakan kedudukan tidak tinggi, itu berarti tidak memiliki keistimewaan sama sekali. Terkadang ada pada diri beliau itu sesuatu yang istimewa, tadi contoh yang kita sampaikan ya. Kemudian yang melebihi sahabat yang lain, meskipun demikian keistimewaan ini tidak bisa menjadikan beliau lebih unggul. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Sindi menambahkan kaedah lagi. Nanti kita sampaikan. Di sini kita sampaikan. Kita lanjutkan dulu. Kaedah yang selanjutnya, kaedah tentang sahabat. Ini bisa dipahami ya? Ini kaedah nomor 1 tentang sahabat. Ini kaedah nomor 2. Kaedah nomor 3. Kami meyakini bahwa hazil umat ini khairul umam, sebaik-baik umat, wa akramaha, dan yang paling mulia. Beliau rahimahullah mengatakan, kami meyakini bahwasanya umat ini, umat apa maksudnya? Umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat dan yang paling mulia. Baik, kenapa demikian? Umat ini adalah umat yang paling baik. Alasan yang pertama, kata Syekh Shalih Sindi, ini syarah dari Syekh Shalih Sindi. Kenapa umat ini adalah umat yang paling baik? Karena umat Nabi yang paling mulia. Otomatis umatnya pun juga mulia. Kemudian yang kedua, kenapa demikian? Umat yang kitab sucinya, kitab yang paling mulia. Al-Quran yang kita ketahui, pernah kita sampaikan, rahasia Al-Quran apa para hadirin? Apa keistimewaan Al-Quran daripada wahyu yang lain? Akidah kita tentang iman kepada kitab. Apa? Ya, Taurat pun juga demikian. Kan firman Allah semua. Ya. Apa Pak? Allah yang menjaga, pernah kita sampaikan. Beda dengan kitab yang lain. Umat yang kitabnya kitab sucinya, kitab yang paling mulia. 3. Umat yang syariat yang paling sempurna. Umat Nabi Muhammad, berarti siapa dia? Muslim yang mengikuti syariat. Dia adalah umat yang terbaik daripada seluruh umat para nabi. Nabi Musa punya umat, iya, Bani Israel. Nah, para hadirin, ketika para hadirin bertemu dengan ayat dalam surat Al-Baqarah, wa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Apa artinya? Dan kami dan saya telah unggulkan kalian wahai Bani Israel dari sekian umat. Apa maksudnya? Sebelum umat Nabi
Muhammad. Wa inni faddaltukum 'alal alamin. Dalam surah Baqarah. Apakah umat sebaik umat ini hukum dunia saja? Bukan. Dunia dan akhirat. Subhanallah ya. Dunia dan akhirat. Sehingga Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirun. Kita ini adalah yang datang belakangan. Wassabiqun, akan tetapi kita adalah orang yang duluan. Umat Nabi Muhammad. Umat yang pertama sekali melewati sirat umat Nabi Muhammad. Umat yang pertama sekali memasuki surga siapa? Umat Nabi Muhammad. Sebelum umat-umat yang lain. Yang pertama sekali membuka surga ya Nabi Muhammad. Kemudian siapa lagi? Umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, ini baru dalilnya para hadirin. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bukan keluar maksudnya ya. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang pergi keluar menuju manusia. Maka ini adalah pujian untuk siapa? Pendalilannya apa? Pendalilannya inilah pujian untuk umat Nabi Muhammad. Ali Imran 111 110. Pujian untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tafsiran yang lain berhadirin. Yang khuruj yang paling baik. Terjemahannya ini kan sama-sama ukhrijat, keluar ya. Terjemahan ukhrijat itu apa keluar? Berarti kalau sudah khuruj paling baik. Yang tidak khuruj berarti tidak baik. Ini penafsiran yang sangat keliru sekali. Nah, penafsiran tersebut adalah pujian untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kita sampaikan, dikuatkan juga, kita adalah kaum yang belakangan, akan tetapi kaum yang paling depan besok di akhirat. Baik. Kaidah yang keempat. Umat yang ditinggalkan Nabi Muhammad, kaidah yang keempat. Ini 3 ya. Umat Nabi Muhammad sebaik-baik umat, kaidah nomor 3. Kaidah nomor 4. Nah, umat itu kan banyak para hadis. Secara umum umat itu adalah yang terbaik umat Nabi Muhammad. Nah, siapakah di antara mereka yang terbaik lagi? Wa nu'minu, dan kami meyakini bahwa khaira hazil ummah, sebaik-baik umat ini, as-sahabah, adalah sahabat. Kemudian at-tabi'un, para tabi'in. Kemudian tabi'uhum, tabi'in. Para hadirin, berangkat dari kaidah nomor 3. Umat Nabi Muhammad umat yang terbaik. Nah, umat beliau ini tidak satu derajat. Masing-masing mereka pun juga bertingkat. Sebagaimana nabi tersebut, para nabi, pernah awal kajian kita dulu, itu tidak satu derajat, bertingkat-tingkat. Yang tertinggi di antara mereka siapa? Ulul azmi. Yang lebih tingginya siapa lagi? Nabi Muhammad. Begitu juga umat ini adalah kalau dibandingkan dengan umat selainnya, umat Nabi Muhammad umat yang terbaik. Dan mereka tidak satu derajat. Yang paling baik adalah siapa? Sahabat. Turunan sahabat, tabi'in. Turunan tabi'in,
tabi'in, dan hadisnya telah ma'ruf sama kita, sebaik-baik umat adalah zamanku, kemudian summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Para hadirin yang dirahmati Allah taala, Syekh Saleh Sindi mengatakan, bagaimana maksudnya? Maksudnya jins sahabat, zaman sahabat, sahabat dan personal sahabat. Baik, Syekh Saleh sini mengatakan zaman sahabat. Kalau zaman sahabat, banyak sahabat, banyak. Zaman sahabat lebih utama, lebih unggul daripada zaman tabi'in. Zaman dan personal sahabat, personalnya ini lebih utama daripada personal tabi'in, lebih utama dari personal tabi'in secara personal. Kenapa demikian? Bisa jadi di kalangan para tabi'in yang imam dalam ilmu, mengajarkan berbagai macam ilmu, mengajak kepada kebaikan secara personal. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, datang ke Madinah tentang iman, kemudian balik lagi dan mengurus gembalanya. Sahabat tersebut tidak semuanya apa? Dai. Tidak semuanya mengajarkan ilmu, tidak semuanya faqih. Datang ke kota Madinah, balik lagi. Itu kan personal. Kenapa demikian? Suhbah. Ini suhbah. Suhbah tidak akan didapatkan oleh orang yang datang setelah sahabat. Naiknya sahabat dari sisi mana? Dari sisi apa? Suhbah. Suhbah itu apa Ustaz? Dari sahabat. Sahabat itu apa? Bertemu dan meninggal di atas iman. Itu sahabat. Bertemu dengan Nabi, kemudian meninggal di atas keimanan. Apakah ada pada orang yang datang setelahnya? Tidak. Tidak ada para hadirin. Meskipun dia imam dalam kebaikan, meskipun dia menghancurkan segala macam kesesatan, tapi dia di zaman tabi'in. Banyak orang tak? Nabi katakan, la tasubbu ashabi. Jangan coba-coba kalian untuk mencela sahabatku. Andai sekiranya kalian itu punya gunung sebesar gunung Uhud, itu emas tuh, berapa ton? Bukan satu plastik. Satu gunung Uhud itu emas, dijadikan emas semua. Kemudian kalian mengatakan ini fi sabilillah. Kalian katakan demikian. Sanggup tak kira-kira? Tidak sanggup. Andai sekiranya seperti itu, kalian katakan ini fi sabilillah. Silahkan, mau bantu apa silahkan, ambillah dari saya ini. Pahala yang didapatkan itu belum sampai separuh. Bukan satu apa? Satu genggaman, tapi belum sampai separuhnya yang disedekahkan oleh sahabat. Tak bisa, oleh karena ini akidah. Lalu bagaimana dengan orang yang menjatuhkan sahabat? Tentu berselisihan dengan akidah manhaj ahli sunnah. Baik para hadirin dan rahmati Allah SWT. Sampai di sini kemudian kita azan dulu. Para hadirin dan rahmati Allah SWT. Baik. Kita sering mendengar sebaik-baik umat itu adalah sahabat. Siapa lagi? Tabi'in. Kemudian siapa lagi? Tabi'in. Tadi kita sampaikan, kalau untuk sahabat keutamaannya secara zaman dan secara personal. Sehingga Syekh Saleh Sindi mengatakan, adna ashabin Nabi, anggaplah sahabat Nabi SAW yang paling rendah kedudukan, semuanya tinggi, namun rendah dari sisi yang lebih tinggi, itu maksudnya.
huwa afdalu min afdalit tabi'in. Dia tersebut lebih afdal, sahabat tadi lebih afdal dari tabi'in yang paling afdal. Meskipun sahabat tadi apa kita katakan? Tadi kita sampaikan, datang ke Madinah, bertanya syariat Islam, kemudian diamalkan, selesai. Beda dengan tabi'in yang mengajak kepada kebaikan, yang menjelaskan akidah. Dia adalah tabi'in yang paling afdal. Apakah secara personal bisa mengalahkan personalnya sahabat? Jawabannya tidak. Adapun para hadirin, tabi'in dengan tabi'un tabi'in. Kemudian beliau katakan, amma tabi'un tabi'in, ini syarah dari Syekh Sindi. Kita lanjutkan. Adapun tabi'in kepada siapa? Kepada tabi'in. Maka ini apa namanya? Keutamaan dari sisi zaman. Zaman tabi'in lebih baik dari siapa? Dari tabi'in. Lebih baik itu berarti buruk, enggak? Jangan dipahami seperti itu. Nah, siapa itu tabi'in? Yang bertemu dengan sahabat. Siapa itu sahabat? Yang bertemu dengan Rasulullah. Nah, zaman tabi'in lebih baik dari zaman tabi'in. Namun personal lagi. Personal. Syekh Shalih Sindi mengatakan, personalnya bisa jadi personal tabi'in lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah daripada siapa? Daripada personal tabi'in. Kan yang namanya tabi'in itu tidak sama juga kan ya? Tidak sama. Nah, bisa jadi di tabi'in adalah imam ahlu sunnah. Namun yang tabi'in ini adalah apa? Mengamalkan. Maksudnya tidak sampai kepada alim, tidak sampai kepada ahli ilmunya tentu. Yang tabi'in yang mengajarkan kebaikan tersebut tentu lebih tinggi dari personal. Adapun zaman tidak bisa. Zaman tetap siapa yang lebih utama? Zaman tabi'in lebih utama dari tabi'in. Namun secara personal terkadang apa? Bisa lebih unggul daripada personal. Namun untuk sahabat dua. Keutamaan zaman dan sekaligus keutamaan personal. Bisa dipahami ya? Personal tidak bisa dikalahkan meskipun sahabat tersebut bukan alimnya. Kan sahabat itu juga beda-beda. Namun tidak bisa di kedudukannya sama tabi'in walaupun bahkan tabi'in sekalipun. Baik. Ini pemahaman kita sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bisa dipahami ya? Sekali lagi bersahabat apa? Zaman dan personal. Tabi'in apa? Zaman. Adapun secara personal beda-beda. Bisa jadi personalnya tabi'in lebih utama daripada apa? Personalnya tabi'in. Adapun sahabat tidak, zaman dan sekaligus personal. Itu sahabat. Baik, kaidah yang kelima. Kita tutup dengan ini. Syekh Shalih Sindi mengatakan, akidah kita tentang sahabat masalah fadilah. Mereka itu punya keistimewaan. Mereka punya keutamaan. Pembahasan akidah kita tentang sahabat kan kita sampaikan bagaimana sahabat. Itu kita yakini sahabat itu masalah tentang keutamaan. La ismah. Pembicaraan kita tidak mengatakan, kita tidak katakan sahabat itu maksum. Bukan.
Bukan itu. Tapi yang kita bicarakan apa? Sahabat itu memiliki keutamaan secara zaman dan secara personal. Nah, itu maksudnya. Itu sahabat tuh. Meskipun demikian, personal sahabat itu tidak maksum. Yang maksum siapa personal? Rasul. Nah, seperti itu pemahamannya. Ketika kita mengatakan sahabat-sahabat yang lain, iya, itu kita tetapkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang yang datang setelahnya. Meskipun demikian, personal sahabat tidak maksum. Nah, para hadirin, ketika terjadi sesuatu fitnah di kalangan sahabat, bagaimana akidah kita, bagaimana manhaj ahli sunnah. Ini penting, ini penting. Karena dahulu kita kalau tidak salah, di buku sejarah Islam kalau tidak salah dulu pernah membaca dan dijadikan muqarrar bahwasanya sahabat Utsman itu, penyebab sahabat Utsman itu mundur disebabkan nepotisme katanya. Karena mengangkat apa? Mengangkat kerabat. Nah, andai sekiranya seperti itu, yang jelas tidak. Bagaimana saringan kita? Kita harus menyaring. Bagaimana kalau terjadi kekhilafan di kalangan sahabat dan kita baca itu, ini manhaj kita. Kita katakan, beliau mengatakan, wa na'taqidu, dan kami punya akidah, bertekad, kami berkeyakinan annama jara bainas sahabah, apa yang terjadi di kalangan para sahabat. Ada fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat? Ada. Apa contohnya? Sahabat sesama sahabat. Perang apa? Perang Siffin dan perang Jamal. Atau sikap sahabat yang lain. Kami berkeyakinan apa yang terjadi di kalangan para sahabat itu berupa fitnah, faqad sadara an ta'wilin ijtahadu fi, pasti itu memiliki landasan dalil yang mereka berijtihad dengannya. Apa akidah kita, manhaj kita ketika terjadi fitnah yang kita baca di kalangan sahabat? Apa? Pasti mereka tersebut memiliki landasan dalil, landasan keterangan yang mereka berijtihad. Nah, bagaimana tentang orang yang berijtihad? Faman kana minhum musiban, kalau sekiranya ijtihad mereka itu benar, maka mereka melahirkan 2 pahala. Sahabat. Kalau sekiranya ijtihad mereka salah, dan pasti salah, karena kebenaran tersebut hanya satu. Kebenaran tidak bercabang, pasti ada yang keliru di kalangan sahabat, pasti ada yang keliru, pasti. Dan yang benar pasti. Andai sekiranya ijtihad mereka itu benar, mereka dapat 2 pahala. Andai sekira mereka ijtihad mereka itu salah, karena fitnah itu kan terjadi. Karena apa? Ijtihad masing-masing terjadi fitnah. Andai sekiranya salah, maka mereka diberikan apa? 1 pahala. Apakah konsep ijtihad ini khusus bagi sahabat saja? Bukan. Jelas sahabat memiliki level berijtihad. Nah, semua umat yang datang setelah sahabat, dan kalau sudah sampai level sebagai mujtahid, ahli ilmu,
dan keputusan yang ia keluarkan, kalau itu benar dapat 2 pahala, kalau itu salah dapat 1 pahala. Tetap Allah kasih ia pahala. Pahala apanya? Pahala ijtihad. Orang yang datang setelah sahabat seperti itu, apalagi sahabat sendiri. Jadi tidak ada celah untuk mencela. Itu adalah apa? Lahir dari landasan dalil yang mereka berijtihad dengannya. Kemudian kita lanjutkan. Yang keenam, beliau rahimahullah mengatakan, sehingga kaedah yang keenam, kami memandang wajib nakufa an masawi'ihim, menahan lisan dari kesalahan-kesalahan mereka. Fala nadhkuruhum, tidak kita sampaikan tentang mereka kecuali kebaikan. Ini akidah kata para hadirin. Yang pertama apa ini? Kita mengatakan sahabat itu ada landasan dalil yang mereka berijtihad. Kalau salah dapat 1 pahala, kalau benar dapat 2. Kemudian kalau sekiranya setelah diteliti ahli ilmu kemudian ada kesalahan, maka kami memandang wajib menahan lisan tentang kesalahan-kesalahan sahabat. Tahan lisan. Para hadirin, ketika disebutkan nepotisme, untuk siapa? Utsman. Kan kita sudah baca kan? Sudah baca, bukan kita, tapi kita apa? Baca. Bagaimana sikap kita? Penting. Andai sekiranya itu benar, sahabat Utsman mengangkat keluarganya, pasti kita berhusnuzon, ada dalil sahabat beliau itu orang yang layak untuk memimpin. Seperti itu. Ini penting, ini saringan ini. Ketika fitnah itu disandarkan kepada sahabat, kita harus kembalikan. Pasti sahabat tersebut apa? Memiliki landasan dalil. Sehingga kalau kita bertemu dengan fitnahan, andai sekiranya itu benar, tidak kita katakan. Memang andai sekiranya betul sahabat Utsman mengangkat karib kerabatnya dan tidak diangkat yang lain, kita katakan sahabat Utsman memandang karib kerabatnya itu layak untuk jadi pemimpin. Bisa ya? Aman berarti. Karena apa? Karena mereka sudah mujtahid. Andai sekiranya keliru itu ijtihad, dapat dosa dia? Tidak dapat dosa. Dapat pahala. Tadi kita sampaikan di buku-buku itu disampaikan bagaimana keburukan siapa? Khalifah Utsman, na'udzubillah. Sehingga kalau kita ingin membicarakan, maka kita tak boleh menyebutkan apa? Kesalahan mereka. Tapi kalau kita mendengar dan membaca, amalkan kaedah ini. Kita ambil sahabat itu punya landasan dalil, bawa kepada jalan yang benar. Syekh Shalih Sindi mengatakan ada 3 tahapan ketika para hadirin mendengar keburukan yang disandarkan kepada sahabat. Pastikan yang pertama kebenaran. Benar enggak? Kemudian yang kedua itu adalah andai sekiranya itu benar ya, ini kita mendapatkan fitnah, maka apa? Kembalikan, bawa kepada hal yang baik. Apa namanya? Husnuzon. Kita pendengar berapa husnuzon yang dikasih untuk saudara kita?
Berapa uzur yang dikasih? 70 uzur yang dikasih. Untuk sesama kawan. Apalagi untuk siapa? Untuk sahabat. Orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Oleh karenanya tidak beradab orang yang mengatakan demikian. Itu apa? Menyelisihi apa? Akidah dan manhaj ahli sunnah. Bawakan kepada hal yang baik. Tadi kita sampaikan sekali lagi, andai sekiranya ada karib kerabat yang diangkat, sahabat Utsman memandang beliau itu sudah layak, andai sekiranya benar. Kemudian kalau sekiranya tidak bisa kita untuk menyimpulkan nomor 2, itu adalah tahan lisan. Tahan lisan. Ketika kita menahan lisan, kemudian kita bawa kepada hal yang baik, kita telah mengamalkan 2 sabda Nabi SAW tentang sahabat setidaknya. Apa itu yang pertama? La tasubbu ashabi, jangan cela sahabatku, satu. Kemudian yang kedua, idza dzukira ashabi fa'amsiku, ketika sahabatku itu disebut, fa'amsiku, tahan kalian, tahanlah. Hadis riwayat Tabrani. Jangan cela, kemudian tahan lisan. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, kita kembalikan kepada kaidah inti. Kita berbicara tentang sahabat, tentang keutamaan, bukan tentang masalah sahabat itu maksum. Baik, selesai kita dari akidah yang keempat. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya akidah yang kelima, yaitu apa? Hari kiamat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.